Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz baru hadir juga ibu bapak sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa membimbing hati-hati kita dengan mencintai ilmu, kebenaran, serta keberkahan di dalam setiap aspek kehidupan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pada kita segala tuntunan serta petunjuknya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, sungguh merupakan anugerah yang luar biasa. Kita telah menapaki perjalanan yang sangat panjang bersama di dalam majelis ini. Sebanyak 22 pertemuan kita telah lalui bersama dengan Yang Mulia Ustadz Abu Muhammad Wiono. Menyelami samudra ilmu perbankan syariah, sebuah ikhtiar mulia untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam di dalam sendi-sendi ekonomi kita. Setiap ilmu yang kita serap, setiap pemahaman yang kita dapatkan, insya Allah akan menjadi bekal untuk meraih kebaikan di dunia serta kebahagiaan hakiki di akhirat. Dan di malam yang istimewa ini, di pertemuan yang ke-23 yang sekaligus menjadi suatu pamungkas di dalam rangkaian rangkaian kita kajian perbankan syariah kita. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat krusial serta menggugah. Selamat tinggal bank konvensional. Masya Ini Allah. bukan sekedar tentang masalah pergerakan finansial, namun lebih dari itu, ini adalah sebuah hijrah spiritual, sebuah suatu pilihan untuk menyelaraskan harta dan niat kita dengan keridhaan ilahi. Ini adalah masalah tentang keberanian untuk meninggalkan apa yang diragukan serta berpegang teguh kepada apa yang diyakini kehalalannya. Insya Allah di pembahasan yang mendalam ini akan dibimbing langsung oleh guru kita yang mulia Ustadz Dwiono yang akan menguraikan hikmah serta keberkahan di balik keputusan ini. Mari kita buka hati serta pikiran kita selebar-lebarnya. Mari acara ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemahaman yang jernih dengan suatu taufik untuk mengamalkannya. Kita tidak lama-lama membuang waktu, mari kita sambut suatu kajian yang penuh semangat dan harapan akan limpahan ilmu yang berkah ini. Dipersilakan kepada Ustadz Abu Muhammad Dwiono. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarul muhdatsatuha wa kullu Allah. muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ihwafillah rahimahullah, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah diberkahi dalam kaitan kita menyelami lautan ilmu, wabil khusus di bidang muamalah dan wabil khusus lagi di perbankan syariah dengan materi yang 1 tahun lebih, yaitu hijrah dari bank ribawi menuju bank syariah. Di malam yang berbahagia ini, di akhir bab yang akan kita bahas tadi, yang sudah disampaikan oleh ketua harian kita, yaitu Syekh Syafi'i, yang berjudul Selamat Tinggal Bank Konvensional. Ini betul, tidak gampang dalam bahasan ini, ya, karena kita sudah terbuai, sudah tenggelam, sudah tercampur riba. Ketika hidayah itu hadir, banyak yang tergugah. Namun ketika hidayah belum hadir, dia lewat begitu saja. Mudah-mudahan antum yang hadir di sini orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Orang-orang yang selalu menjadikan semua dalam kehidupan ini untuk mendekat kepada Allah. Karena kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Jadi tidak dengan ibadah, tidak dengan semua amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh para ustadz kita dalam muamalah juga punya nilai ibadah. Nah, ketika kita semua takut dengan azab Allah, kita akan terus mencari mana perintah, mana larangan. Perintah mengerjakan itu harus ada contoh. Harus ada contoh. Harus ada perintah untuk mengerjakan. Namun kenyataan yang ada di tengah umat, begitu banyak dia belum tahu perintah, sudah mengerjakan. Sementara muamalah, kerjakan saja. Sampai ada yang melarangnya, berhenti. Maka dari itu, ini sebagai pembuka, luar biasa. Karena kita sudah selama ini, ya, ada di lumpur riba, menikmati transaksi ribawi yang dikerjakan oleh lembaga keuangan konvensional. Nikmat kita. Dan narasumber di sini 37 tahun ada di lumpur riba. Jadi nikmat banget nanti kepada teman-teman, ya, saudara-saudaraku yang hadir di sini. Ketika antum masih ragu, tanyakan. Tanyakan. Jangan dibawa tidur, jangan dibawa pemikiran yang berbeda nanti setelah keluar dari majelis ini. Kesempatan kita bisa berdiskusi. Dan narasumber siap melakukan perubahan. Bila ada yang disampaikan, bila ada yang diinformasikan, bertentangan dengan syariat Islam. Siap berubah saat antum ngomong ketika berdalil qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Atau fatwa-fatwa ulama untuk seterusnya dari hukum-hukum dunia. Hadirnya bank konvensional di Indonesia sudah begitu lama. Sudah mendarah daging di tengah-tengah umat.
Maka Anda informasikan di kesempatan yang baik ini sebagai dasar untuk kita menyatakan nanti selamat tinggal bank konvensional. Dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Boleh dicatat, dasar utama. Ada perbankan untuk kita menjalankan dengan baik. Ya. Pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Itu undang-undangnya tentang perbankan konvensional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Bahwa bank itu menghimpun dana masyarakat, mengelola dana masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Padahal bank sudah lama, tapi undang-undangnya baru muncul itu. Di tahun 98, setelah terjadinya krisis moneter, krisis kepemimpinan, pada waktu itu, dolar begitu meningkat. Luar biasa. Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 itu dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Karena pada waktu tahun 92 itu ada satu bank yang dari tahun 91 sudah minta izin untuk bisa mendirikan bank syariah. Namun kata syariah belum diizinkan pada saat itu. Belum. Jadi itu dengan Undang-Undang Nomor 792 itu ada salah satu kekuatan para ulama kita, para guru-guru kita, para orang tua kita ingin menghadirkan bank yang berprinsip syariah. Namun belum bisa muncul. Maka diganti dengan konsekuensi tidak menggunakan kata syariah. Yaitu bank dengan prinsip bagi hasil. Muncullah bank muamalah yang mulai beroperasi tahun 92, yang usulannya sejak tahun 91. Ketika dapat izin. 92 mulai beroperasi. Ketika terjadi krisis tahun 98, seluruh perbankan konvensional, catat, seluruh perbankan konvensional bangkrut. Bangkrut. Hanya satu bank yang menggunakan prinsip bagi hasil ini selamat dari kebangkrutan. Pertanyaan, kok sampai detik ini masih banyak tuh perbankan konvensionalnya hidup karena mereka dibantu oleh IMF. Di Indonesia dengan satu cari kertas namanya BLBI. Siapa yang paling banyak? Mereka yang menggerogoti kekayaan bangsa ini yang dibayar oleh rakyatnya. Sehingga mereka besar dengan kezoliman besar. Sementara bank syariah, bank dengan prinsip syariah tidak bisa kokoh walaupun ada tergerus modalnya. Namun dia tidak bangkrut. Melihat kondisi ini, para cendekiawan kita mulai melihat, ternyata dengan prinsip bagi hasil ini kokoh, nggak goyah dengan krisis. Ketika menjalankannya memang takut dengan azab Allah. Kita bangga dulu melihat para karyawan bank yang dengan prinsip bagi hasil ini. Contoh, seorang muslim yang melakukan transaksi bebas daripada riba. Maka Undang-Undang Nomor 792 tadi dirubah. Direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Di situ boleh membuka bank syariah. Dengan 3 bentuk. Bentuk pertama, yaitu dengan bank syariah itu yang murni syariah. 100% murni syariah. Itulah yang dimotori oleh bank muamalat. Murni pertama syariah. Yang kedua, bank yang mengkonversi konvensional
menjadi syariah. Itu yaitu Bank Susila Bakti menjadi bank syariah mandiri. Terus yang ketiga, bank konvensional buka pintu, buka jendela, buka kamar, ya, dengan unit usaha syariahnya. Itu dimotori oleh BNI Syariah, ya, dual banking system. 3 bentuk yang boleh dibuka. Alhamdulillah terus berkembang. Pada tahun 98 itu sudah ada bank syariah. Maka ketika sudah ada bank syariah bermunculan, ada BNI Syariah, semua bermunculan, maka keluar nih, maka keluar fatwa. Jadi saya ngomong, ini adalah yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwanya nomor 20 tahun 2001. Atau Romawi itu Masehinya, ya. Hijriahnya yaitu tanggal 24 Muharram 1422 Hijriah. Jadi sebentar lagi 1 bulan ke depan itu menjadi 24 Muharram 1447 Hijriah, artinya sudah 25 tahun. Fatwa ini hadir di tengah-tengah umat NKRI. Orang bilang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah, NKRI di sini adalah ninggali konvensional ridho ilahi. Itu NKRI-nya. Ya. Artinya sudah memasuki tahun ke-25 fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001. Ada di pasal 8.2, yaitu jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Perhatikan, salahkah para ulama kita yang di MUI mengeluarkan fatwa ini yang memberitahu kepada umat ada jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Yang A tidak kita bahas karena A itu adalah jenis usaha minuman keras, perjudian di situ. Tapi yang kita bahas di sini adalah poin B-nya. Untuk kita menyatakan selamat tinggal. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional. Nah, usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Ya, jadi usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Tegas di situ. Dan itu saya yakinin benar. Karena narasumber 18 tahun 2 bulan ada di sana. Sementara di lumpur riba selama 37 tahun. Jadi apa yang difatwakan oleh DSN kami dengan keilmuan yang sudah saya dapat bahwa itu adalah benar, yaitu usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Karena usaha lembaga keuangan konvensional akad utamanya adalah hutang. Hutang itu jenis akadnya adalah tujuan akadnya adalah sosial. Maka tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Terus apa yang dilakukan? Lembaga keuangan konvensional, mereka membuat syarat di awal ada tambahan. Yaitu bunga. Ya, itu jenis kegiatan daripada bank konvensional.
Jadi sangat tepat ketika DSM ini mengeluarkan untuk kita meninggalkan ini. Karena itu ternyata bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Kenapa? Karena Quran beritahu. Karena riba itu haram. Jual beli halal. Masya Allah kan? Kenapa? Setelah keluar fatwa ini, diikutin lagi. Ini Pak DSN, diikutin lagi. Ini 2001. Dikuatkan lagi, karena di situ belum ada disebutkan bunga, cuman ini jenis kegiatannya. Maka fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, itu tentang bunga, garing interest. 3 pasal yang dikeluarkan di sana. Pasal pertama yaitu mendefinisikan apa itu riba, ya, apa itu bunga. Ternyata bunga itu bagian daripada riba di pasal 2-nya. Bunga itu bagian daripada riba. Riba hukumnya haram, maka bunga hukumnya haram. Itu yang dipatwakan oleh MUI. Ya. Pasal 3, bagaimana kita ya sebagai seorang muslim itu di pasal 3-nya diberitahu untuk apa? Untuk kita bermuamalah ketika kita muamalah kita dengan perbankan konvensional. Jadi majelis ulama itu untuk menguatkan bagaimana bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Ayat pertamanya, untuk wilayah yang sudah ada, kantor atau cabang atau jaringan lembaga keuangan ya, syariah dan mudah dijangkau, itu tidak boleh melakukan transaksi yang didasarkan dengan perhitungan bunga. Itu. Tapi di ayat 2-nya ini juga rukhsah yang diberikan yaitu untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat atau hajat. Masya Allah. Jadi ini sudah dibongkar semua oleh ulama kita. Tinggal kita ini. Sayangnya pembahasan-pembahasan ini jarang disampaikan kepada masyarakat. Kita cuma yang diberitahu apa? Daging babi hukumnya haram. Bank konvensional jarang dibahas. Karena sebagian masjid belum siap untuk mendengarkan ini. Maka antum sekalian kalau sudah siap, kembangkan ini. Sebentar lagi 15 hari ke depan itu adalah bulan hijrah. Bulan Muharram. Perubahan. Ya, dari 1446 hijrah menjadi 1447. Yuk kita semua masjid gaungkan ini. Selamat tinggal bank konvensional. Karena hukum-hukumnya secara Quran ada, hadis ada, sekarang fatwa ulama ada. Undang-undangnya setelah tadi nomor 10 itu boleh membentuk masih dia merevisi undang-undang konven. Tapi alhamdulillah ketika 2004 sudah ada fatwa bunga, maka DPR RI mengeluarkan undang-undang untuk perbankan syariah. Undang-undangnya nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi Masya Allah, ini artinya kita di Indonesia sudah bisa menjalankan apa yang dikabarkan di surah Al-Baqarah ayat 208. Kita masuk Islam itu udkhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Akidah benar, ibadah benar, muamalah juga benar. Namun yang terjadi di masyarakat, akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya berantakan. Katanya takut dengan azab Allah. Ya? Katanya takut. Ibadahnya nangis, Masya Allah, habis sholat.
istighfar. Keluar transaksi dengan perbankan riba. Rekeningnya di bank riba. Kenapa masih di sana? Untuk apa? Cuma untuk transaksi lewat saja. Astagfirullah. Tidak mungkin bercampur hak dengan yang batil. Karena konvensional sudah dihukumin batil. Melanggar prinsip syariat Islam. Apa yang ada di konvensional, di syariah ada. Sementara apa yang di syariah, konvensional nggak ada. Jadi itu. Dan juga dimudahkan Allah. Narasumber bisa melihat kota-kota di Indonesia. Berdialog dengan para ulama-ulama yang ada di Nusantara. Sebagian besar ada 6 kondisi kenapa dia masih tetap. Yang mereka ragukan. Bank konvensional sama dengan bank syariah. Ini para ulama, tokoh-tokoh agama menyatakan kenapa mereka dapat data. Mereka berbicara dengan praktisi. Dia dapat informasi. Dia lihat kondisi. Maka sama saja. Sama saja. Padahal undang-undang, fatwa, aturan OJK itu menjaga syariah. Maka di sini saya sampaikan kepada antum sekalian. Bank syariah itu 100% murni syariah. Karena narasumber pelaku. Berdialog dengan mereka yang mengkritisi, alhamdulillah. Semua mereka bisa terima. Karena hukumnya, fatwanya, aturannya bisa dijalankan sesuai syariah. Bagi karyawan, nasabah yang mengetahui ilmunya. Jadi memang kita salah itu karena belum dapat ilmunya. Kita cuma dengar katanya. Karena undang-undang sudah, fatwa sudah, aturannya sudah. Bisa dijalankan 100% murni syariah. Dan narasumber pelakunya. Bisa. Ya. Jadi sudah ada semua. Ada lagi. Yang kedua. Syariah itu mahal. Ini yang siapa yang ngomong? Pengusaha. Padahal untuk seorang muslim, murah dan mahal itu bukan nilai, harga. Bukan rupiah. Ya, bukan rupiah. Jadi mahal dan murah itu halal haram. Halal haram. Jadi kalau kita masuk ke syariah itu, yang dilihat adalah halal haram. Bukan murah mahal. Bukan untung rugi. Positif negatif. Pendapatan kurang biaya sama dengan positif itu untung. Pendapatan kurang biaya sama dengan negatif itu rugi. Itu dunia. Kalau syariah itu adalah untung ruginya apa? Surga neraka. Untung itu kalau kita sudah dimasukkan Allah ke dalam jannah. Rugi kalau kita ditetapkan masuk ke dalam nar. Itu rugi. Maka di sini narasumber sampaikan kepada antum sekalian. Selagi kita masih diberi sisa umur, jangan takut untuk kita berubah. Jangan takut untuk kita hijrah. Antum mendapat kabar hari ini, malam ini, istighfar. Tobat, menyesal. Seluruh dosa antum dihapus Allah. Dihapus Allah. Kalau ingin beruntung. Karena sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah lebih tinggi. Dan kita diminta, watubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Ini Masya Allah. Jadi kita gak usah minder. Gak usah takut untuk kita hijrah. Gak usah takut untuk mengatakan selamat tinggal bank konvensional. Karena dengar katanya. Lihat ustadznya rekeningnya konven, kita masih tetap konven. Ya, pengusaha ketika
nggak dapat ya transaksi dengan bank syariah, pengajuannya ditolak bank syariah ke konvensional. Wajib. Yang ketiganya layanan. Layanannya nggak sebagus di tempat maksiat, gitu kan? Ya, saya katakan maksiat kepada Allah. Karena saya sudah yakini ada syariah. Apapun kondisi, syariah. Kalau dia layanan belum sempurna, ujian bagi kita untuk sabar, untuk memaklumi, untuk mencari bagaimanapun itu bagus yang di syariah. Gitu sebagai seorang muslim. Jadi sejak saya hijrah, saya nggak mau lagi lihat konvensional. Apapun kondisi yang di syariah yang saat ini masih terus melakukan terbaik. Maka kita yang tahu masuk ke bank syariah. Mereka sudah bersusah payah untuk kepingin syari. Ya tapi dengan keilmuannya, kadang-kadang mereka cuma langsung kerja. Nah sementara kita, ya kita berharap nih, para ustadz, para kiai, para guru-guru, yang hari-harinya atau para mahasiswa yang berkutat dengan ilmu agama, jangan dikonven. Masuk ke syariah. Nampak belum sempurna, sampaikan. Dan kawan-kawan kita di lembaga, dia siap menerima. Ketika bahasanya tuh membangun, memotivasi. Bukan menghakimi. Karena tidak semua mereka masuk ke syariah itu dalam rangka untuk dapatkan hidayah. Karena mereka kelompok. Pertama mereka-mereka yang takut dengan, tapi kebanyakan di 3 kelompok. Mereka dapat SK, jadi pejabat di bank syariah. Sementara hati pikirannya masih konven. Nggak mungkin berubah. Kecuali hidayah datang. Kelompok ketiganya mereka cari jabatan ke syariah itu. Banyak kursi kosong. Nggak mungkin dia lakukan perubahan. Yang keempat anak baru lulus. Fresh graduate. Ya, dia nggak mungkin. Jadi kelompok 2, 3, 4 yang banyak di tengah umat yang bertemu dengan antum, yang bertemu dengan masyarakat. Sementara yang satu ini, setiap lembaga keuangan syariah itu insya Allah ada. Cuman mereka nggak muncul. Nah dengan kita terus nih, bareng-bareng. Jangan hukumin, ya, jangan mereka ditakut-takutin. Malah diajak diskusi. Bagi mereka yang punya ilmu, tolong dong. Ajak saudara-saudara kita yang saat ini ada di lembaga keuangan syariah. Kita harus berani ucapkan selamat tinggal konvensional. Selamat tinggal bank konvensional. Tinggalkan. Karena semua yang ada di konvensional, di syariah ada. Kalau antum sekalian ada yang masih subhat, tafadhol, kita bisa diskusi. Ya alhamdulillah sebagian besar ketika dialog mereka langsung nyambung. Oh iya ya, oh iya ya. Karena narasumber pelaku. Pelaku langsung. Dan siap untuk dikoreksi. Dan siap melakukan perubahan. Ya, itu. Ya, layanan. Jadi jangan gara-gara layanan, ya teknologinya belum sempurna. Terus kita pindah lagi ke tempat maksiat. Ini ujian kesabaran kita. Harusnya tetap kita bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada bank syariah. Lalu saat ini masih terseok-seok teknologinya. Tapi alhamdulillah. Ya, teknologinya, layanannya. Terus produknya. Ini juga. Produk syariah itu paling sempurna dan paling lengkap. Sayangnya, itu tadi. Kawan-kawan saya yang di lembaga keuangan syariah ini, dia tidak siap. Bahwa apapun yang diminta masyarakat itu syariah itu mampu. Karena apa? Ternyata kawan-kawan saya di lembaga keuangan syariah, sebagian besar pemikirannya, pemahamannya masih konven. Rujuk dengan aturan konven. Padahal dia sudah di syariah. Nah inilah yang menyebabkan keraguan itu muncul. Makanya kita pada waktu saya masih aktif, saya nggak cari nasabah. Saya ketemu nasabah tidak bahas produk. Ya,
Saya bahas konsep. Jadi keraguan-keraguan bisa terjawab semua. Belum waktunya, target sudah terlampaui. Allahu Akbar. Tidak ada pembiayaan. Dana pembiayaan bareng naiknya. Siapa itu? Allah yang membantunya. Ketika kita hijrah ke syariah, ucapkan selamat tinggal bank konvensional. Karena sempurna. Syariat Islam ini sempurna. Kalau ada yang salah itu kita. Sebagai pegawai, kita sebagai nasabah. Bukan syariat. Aturannya yang salah. Aturan yang dibuat manusia. Tapi yang dikabarkan syariat, Masya Allah. Sempurna. Syariat Islam. Ya, prosedur bertahap. Itulah gambaran ada fenomena itu. Tapi dengan adanya hadirnya malam hari ini, setelah kita berkecimpung hampir 1 tahun lebih, semuanya sudah terbahas, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengucapkan selamat tinggal bank konvensional. Maka dari itu, ada di penghujung ini begitu banyak, ya. Dan saya siapkan itu ada 10 untuk kita bisa meninggalkan bank konvensional. Tentunya kita sudah rasakan dampak makin maraknya kita, mereka yang sudah tahu pada undang-undangnya, pada fatwanya, pada aturannya, ternyata rekeningnya masih di konvensional. Dan mirisnya lagi, mereka-mereka yang menggaungkan syariah. Saya ketika hadir berdialog dengan bapak-bapak kita yang ada di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ternyata ketika ditanya, adakah bapak-bapak yang masih punya rekening konven? Ternyata masih ada. Bagaimana masyarakat percaya? Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang dipimpin langsung oleh Presiden. Ketua harinya Wakil Presiden. Kawan-kawan dari masyarakat ekonomi syariah. Semua yang berdalil syariah, ternyata mereka masih punya rekening konven. Kawan-kawan saya yang di syariah, di syariah. Bukan pegawai jabatan luar biasa. Direktur. Pindah ke konvensional. Ajib. Ini luar biasa. Mereka tidak takut dengan azab Allah. Dia membuat fitnah yang ada di tengah umat. Berani masuk kembali. Padahal ini sudah 25 tahun. Fatwakan oleh ulama kita. Bahwa usaha Islam. Maka kita ketika dia menjabat sebagai pemegang kekuasaan, ya, pemikirannya, pemahamannya belum syariah. Nah, tolong kita jangan hukumin syariahnya. Kalau ada yang belum sempurna, mereka orangnya, oknumnya. Sementara aturannya, Masya Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa dialog. Kita bisa diskusi untuk menguatkan antum sekalian. Mudah-mudahan antum adalah para mujahid yang ingin menyebarkan di tengah-tengah kalangan antum. Kalau ada antum masih ragu pas dikejar, siap. Anda 24 jam. Kalau ditanya ini siap. Tidur, terbangun saya siap untuk menjawab. Kalau untuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Jadi nggak usah ragu. Kita bisa semuanya. Untuk meyakinkan umat. Kalau ada antum misalnya di tempat-tempat antum ada yang ragu atau ada yang mencoba berdiskusi, kita siap. Atau ada yang mendiskreditkan bank syariah, kita siap. Dan ana siap untuk dialog. Untuk meyakinkan bahwa syariah di Indonesia ini 100% murni syariah.
Karena begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Banyak rukhsah diberikan. Sayangnya ini, ketika ada umat masyarakat yang kepingin betul syariah tanpa rukhsah, nih praktisi syariah tidak siap untuk menerima orang yang takut dengan azab Allah. Ini problemnya. Jadi kawan-kawan saya yang di lembaga syariat belajar. Karena dengan kita memahami syariah, akad-akad syariah, semua permasalahan, keraguan umat itu akan terjawab. Target-target antum itu tanpa tersadarkan terlampaui. Siapa yang buat itu? Allah. Memudahkan kita. Mengetuk hati orang-orang untuk datang ke kantor-kantor antum. Jadi, Anda berharap nih, nasihat kepada praktis syariah. Takutlah dengan azab Allah. Antum tutup semua rekening antum kalau masih ada di dompet antum rekening konvensional. Kartu-kartu plastik konvensional, tutup. Karena takut azab Allah. Antum nanti akan dapat kemudahan. Sementara para jemaah, para masyarakat yang saat ini bertransaksi untuk sekolah, untuk berdagang, ya, untuk usahanya, tinggalkan transaksi antum yang ada di konven. Jangan takut. Besok makan apa? Takutlah 1 detik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup. Kita nggak tahu. 1 detik ke depan. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Nggak ada yang tahu. Maka kita dapat kabar ini, kita yakinin ini, ucapkan betul-betul dengan tulus hati kita. Kalau bisa teteskan air mata kita. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Selama ini kami masih ragu. Malam ini kami yakin ya Allah bahwa ucapkan selamat tinggal. Karena takut azab Allah. Ketika antum takut azab Allah, mudah-mudahan dosa antum selama ini tentang riba yang bertransaksi dengan bank konvensional dihapus Allah. Karena itu adalah Allah yang kabarkan. Kalau betul-betul kita bertobat, tobatan nasuha. Karena Allah yang perintahkan untuk orang beriman. Wa tubu ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minun. La'allakum. Kalau kita mau beruntung. Apa untung tuh? Masuk surga. Karena ancaman riba ini, ketika kita sudah tahu, nah, kekal di dalam. Kekal di dalam. Ya, itu silakan buka nanti di Al-Baqarah 27. Kita benar di dalam itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan begini harapan ya, ketika antum saat ini masih ragu untuk meninggalkan bank konvensional, ya kita bisa diskusi. Ya. Itu tadi karena keraguan-keraguan itu. Jadi untuk bisa meninggalkan itu semua tidak ada alasan untuk pertama tarik semua dana kita yang ada di konvensional, tarik, pasang niat malam ini. Semua uang saya yang ada di konvensional, besok saya ambil pindahkan semua ke syariah. Karena takut azab Allah. Nah kalau antum buka rekening di syariah, ya, untuk aman dan hanya untuk bertransaksi uangnya nggak banyak, antum pakai akad wadiah. Akad titipan. Yang itu identik amalannya adalah akad qard, akad hutang. Maka ketika dia akad hutang, maka antum tidak dibenarkan untuk mendapatkan manfaat dari yang diberikan oleh bank. Seperti bonus ketika dana antum masih ada di sana. Gak boleh. Hadiah yang diberikan, gak boleh.
Karena antum tanpa sadar telah memberikan hutang kepada bank syariah. Karena uang Anda yang kata bahasanya di sana wadiah, titipan, itu dimanfaatkan oleh bank syariah untuk dikembangkan. Yang bisa seperti itu tuh kalau akad hutang. Karena tadinya milik masyarakat, itu menjadi milik bank syariah. Itu akad hutang. Dan wadiah itu harus sepenuhnya keinginan masyarakat meminta, maka bank harus membayar. Itu akan kalau kita uangnya hanya untuk transaksi, bukan ingin mendapatkan kelebihan dengan bagi hasil. Kalau antum akadnya kepingin ada hasil, maka akadnya mudharabah. Yang saat ini ma'ruf di masyarakat, di perbankan kita, itu mudharabahnya mutlakoh. Sehingga bank syariah dibenarkan untuk melakukan usaha-usaha sepanjang dia halal. Mau usaha apa aja. Nah, itu akad mudharabah mutlakoh. Dan di situ antum sebagai investor harus berani menyatakan pernyataan saya siap rugi. Itu kaidahnya al-khorj bin doman. Jadi untuk kita dapat hasil harus siap menanggung kerugian. Maka kalau kerugian itu 100% ditanggung oleh pemilik modal. Ya, pemilik modal. Masya Allah kan kalau ini dilakukan. Aman. Nah, saat ini sebagian besar, ini yang dilakukan oleh Majelis Ulama memberi rukso. Boleh menggunakan revenue sharing, yaitu pendapatan yang dibagi tanpa mengurangi biaya. Maka tidak kemungkinan masyarakat menerima kerugian. Karena pendapatan tidak dikurangin biaya. Jadi pendapatan yang dibagi. Iya. Nah, itu menggunakan revenue sharing. Nah, itu kan rukso yang diberikan oleh Dewan Syariah karena masyarakat kita belum siap rugi. Maka dikasih itu. Tapi ini sudah berapa tahun ini ada bank syariah? Sudah sejak 92 ada bank syariah. Kalau fatwanya itu 2001, sudah 25 tahun loh. Iya kan? Masya Allah. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau bank syariah dari 92. Nah ini 25. 33 tahun. Udah lebih dari 30 tahun. Ada bank syariah di Indonesia. Yang diawali dulu dengan bank dengan prinsip bagi hasil. Ya. Jadi alasan yang lainnya untuk ini itu sering terjadi masyarakat kita yang paling banyak di PNS kan. Sekolah pengennya jadi pegawai. Gak pengen jadi entrepreneur. Punya perusahaan. Paling banyak jadi PNS gitu ya. Iya. Nah PNS sering alasan. Gaji kami kan yang ngatur di pemerintah gitu kan. Gak bisa saya pindah. Siapa yang bilang? Nah, PNS itu sudah ada. Sudah diatur oleh Menteri Keuangan. Bahwa kalau dia seorang muslim boleh ke syariah. Iya. Itu ada di PMK nomor 11 tahun 2016. Ada di pasal 14 ayat 3. TNI ya, jadi PNS TNI Polri dalam rangka pembayaran gaji. Kita sebagai seorang muslim itu makanya bisa 100%. Kita tuh jalankan Islam secara kafah di Indonesia ini. Aturannya Masya Allah. Jadi pemerintah juga melindungi umatnya untuk bisa menjalankan Islam secara kafah. Kalau BUMN itu 15 April 2021 kemarin, itu langsung Wakil Presiden memerintahkan ya, Menteri BUMN-nya kepada seluruh BUMN itu gaji, payroll, gajinya itu harus ke bank syariah. Alasan apa lagi? Nah, bagaimana kalau dengan masyarakat lagi? Ini kan gampang. Mereka yang diatur aja tuh boleh ke syariah. Ya. Nah, makanya kita mengajak kepada para pemimpin yang pegang kekuasaan di departemen, ya, di perusahaan-perusahaan. Kalau antum seorang muslim, ajak seluruh bawahan antum itu tidak boleh menggunakan rekening konven. Takut dengan azab Allah. Kesempatan antum mengajak umat untuk takut dengan azab Allah. Minimal ini kekuasaan antum bisa manfaatin. Semua payroll gaji nggak boleh lagi konvensional, syariah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Juga kepada tokoh-tokoh agama, para ustadz, para kiai. Ya. Dengungkan suara antum. Jangan lagi antum
yang punya pondok, ya, punya travel umroh, rekeningnya konven. Karena antum jadi panutan. Jadi apapun yang antum inginkan, syariah mampu melakukan itu. Kalau enggak, yuk saya dampingin. Semua aturannya, baik di undang-undang, di fatwa maupun OJK, mengayomi. Karena guru-guru kita, ustadz-ustadz kita itu, kalau ada informasinya benar, dia bisa berubah langsung. Cuman kadang yang sampai ke mereka ini, kadang kok informasinya nggak benar. Jadi maka jangan hukumin ustadz-ustadz kita kalau saat ini mereka rekeningnya dikonten, karena belum ada yang nyampein yang benar. Maka kalau misalnya antum tidak ketemu, antum subhat dengan para ustadz atau guru-guru kita, gitu ya, mereka yang menggaungkan agama, kita ajak dialog dan tidak di muka umum. Kita harus jaga marwah mereka. Mereka punya jamaah. Mereka panutan. Dialognya kita ke dalam ruangannya. Bawakan dengan hikmah. Karena kalau ustadznya dapat pemahaman yang benar, guru-guru agama dapat, ya, para dosen gitu ya, para travel yang punya yang berkhusus dengan dalil agama Islam, harusnya tidak punya rekening di konven. Nah, antum yang tahu, ada yang subhat dengan orang-orang lingkungan antum, yuk kita ajak. Sebentar lagi nih, bulan hijrah. Ana siap sisa umur ini untuk menyampaikan. Nikmat banget. Ya, makanya kita mengajak. Sedih jangan sampai yang selanjutnya itu mereka yang punya pondok pesantren, mereka yang punya pondok-pondok tahfiz Quran. Jangan muncul di status, minta sumbangan. Sumbangannya rekeningnya ribawi. Ajib. Nah, Anda baik sama mereka nggak tahu nih para ustadznya nih. Nah, antum yang tahu, datengin pelan-pelan. Sampaikan dengan hikmah. Sekarang sudah ada syariah di mana aja. Ajak kawan-kawan di syariah untuk mendatanginya. Iya. Sehingga kita sama-sama bergotong royong. Dan kita mengajak nih, kita bersyukur nih Pak Safi ini mengadakan ya, Zoom seperti ini. Teruslah beramar ma'ruf. Beliau saat ini menjadi ketua perkumpulan pengusaha muslim Indonesia. Cuman kadang pengusahanya jarang untuk nanya ini. Kamu udah cakep semua gitu ya. Dan Ana memberi nasihat kepada kawan-kawan saya yang saat ini masih bekerja di bank konvensional. Takutlah dengan azab Allah. Kalau antum takut, segera tinggalkan. Segera tinggal. Karena bank syariah banyak membutuhkan. Ketika antum keluar, itu bank syariah siap. Maka antum keluarnya itu harus takut dengan azab Allah. Takut. Jangan takut besok makan apa. Udah disiapkan sama Allah. Kemarin saya pada waktu di Madinah, saya hadir. Ya. Di orang jualan kopi di bawah gunung, tebing gunung yang kita masuknya cuma sebadan. Dia jualan di tengah-tengah itu. Dan yang datang penjuru dunia. Tawakal dia kepada Allah jualan kopi. Bisa. Jadi memang rezeki itu mendatangi. Jadi antum hijrah karena Allah. Allah bentangkan, antum buka surah An-Nisa ayat 100. Dibentangkan oleh Allah. Rezeki yang luas dan tidak diduga-duga. Allahu Akbar. Tapi itu tadi, hijrahnya itu takut dengan azab Allah. Dan sementara kawan-kawan saya di Bank Syariah, antum jangan kerja aja. Antum belajar. Belajar tentang akad-akad. Tapi waktu saya hijrah, saya belajar Islam. Saya belajar Islam dulu. Saya kuatkan akidah saya dulu. Keyakinan saya dulu. Karena keyakinan itu puncak tertinggi akal. Jadi antum ketika punya keyakinan, takut antum dengan Allah, semuanya jadi mudah. Yakinkan itu. Takutnya hanya kepada Allah. Takutnya. Jangan lihat lagi antum jabatan, posisi. Itu akan datang dengan sendirinya. Karena rezeki kita tidak pernah tertukar. Itu harus antum yakin. Ya, Masya Allah. Dan kita berharap
para kawan-kawan saya yang di lembaga keuangan syariah, antum adalah orang terdepan dalam mensosialisasikan tentang pentingnya untuk bertransaksi yang bebas daripada riba. Maka antum belajar, jangan sampai produk-produk antum yang bilangnya bank syariah, tapi masih lakukan kezoliman, melakukan transaksi riba, melakukan kebohongan. Hindari itu. Ya. Maka itu, kita terus ya mendukung nih. OJK nih Masya Allah. Dia terus melakukan perubahan. Padahal makanya, bukan saya sering katakan OJK itu kan otoritas jasa keuangan. Enggak. Ini sudah diberi satu masukan lagi. Apa itu OJK? Om, jangan konvensional. Itu OJK. Om, jangan konvensional. Ya kan? Nah, dengan begitu, mudah-mudahan kita mudah lisan kita mengucapkan selamat tinggal bank konvensional. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat jelas, lugas, dan juga penuh hikmah, Ustadz. Alhamdulillah. Sebelum acara sambutan dari Ustadz Yudi Faisal selaku founder di PPMI, ada dua penanya, Ustadz. Yang pertama dari Bapak Amda, kemudian yang kedua dari Bapak Romli. Yang kalau Bapak Amda, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan cicilan emas yang dipasarkan di bank syariah, halal atau haram? Itu yang pertama dari Bapak Amda. Ya, kemudian yang kedua dari Bapak Romli, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, di Indonesia, bank yang sudah pakai syariah yang benar itu yang mana ya? I- Itu mana saja? Ya, ya, terima kasih Ustadz. Baik, jadi langsung jawab nih Pak ya. Ya, langsung aja dijawab Ustadz. Siap. Yang pertama untuk Mas Amda ya, jazakallah khair ya atas pertanyaannya. Dia tanyakan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. Bagaimana dengan cicilan emas yang dipasarkan di bank syariah, halal atau haram? Kalau mereka memasarkan tentu pemahaman mereka halal kan? Karena dia masarin. Gak mungkin syariah memasarkan yang haram. Tapi kalau antum tanya ke Ana jelas haram. Karena yang saya pahami, emas itu adalah komoditas riba. Dan ketika komoditas riba, emas itu adalah alat tukar. Uang itu alat tukar. Jadi kalau itu terjadi perubahan, ya, jual beli, dia harus ada kaedahnya yaitu yadan biyadin. Ya, serah terima yang bersamaan. Itu yang saya pahami. Ya, karena emas saya anggap ini adalah alat tukar. Sementara kenapa Bank Syariah memasarkan itu? Karena Bank Syariah dia mendapatkan ada fatwa dari DSN MUI. Dianggap bahwa emas itu adalah komoditi yang bisa dibelikan secara cicilan gitu. Jadi ketika pemahamannya berbeda, maka halal haramnya juga berbeda gitu. Jadi kalau antum nanya saya sejak saya bekerja, saya tidak melakukan jualan emas secara cicilan. Karena saya menghukumin cicilan itu dengan ilmu yang saya sudah ada, dengan pemahaman yang saya punya, maka emas ini harus beli kontan. Harus beli kontan. Dia harus yadan biadin. Ya. Jadi harus ada 3 itu. Ya. Ketika kita lakukan. Ketika dia komoditas riba. Ya. Yang pertama dia ada sawaan bisawain. Yadan biadin. Ya. Jadi dia harus sama. Ya. Dari dia harus sama.
Ya. Nah, itu tuh jadi yang saya pahamin. Jadi maka insya Allah kalau antum pemahaman bahwa emas itu sama alat tukar, itu dalam satu ilat yang sama, maka antum tidak dibenarkan untuk menjual emas secara cicilan. Ya. Tapi kalau antum belum memahamin ini dan antum nanti tanya dan lihat hadisnya, ya karena memang rupiah itu adalah kias, ya karena dia identik dengan emas yang pada waktu itu alat tukar. Ya, jadi uang itu sampai saat ini kan uang alat tukar. Dulu emas alat tukar. Jadi dia masuk dalam ilat yang sama. Masuk ilat yang sama. Nah, sementara kenapa Bank Syariah menjual itu karena ada fatwa boleh menjual secara kiri karena dia menganggap emas itu bukan alat tukar. Jadi memahami itu yang berbeda sehingga hukumnya jadi berbeda. Maka itu antum tinggal di posisi yang mana. Maka kita ketika tahu ilmu ini bukan untuk menghukumin orang. Ilmu yang punya itu untuk menghukumi diri kita. Ya. Jadi ketika berbeda kita nggak musuhan. Tapi sayangnya di banyak tempat berbeda langsung musuhan. Ya, karena sudah terbiasa kunut dengan tidak kunut buat masjid baru. Nah, kalau ini kan nanti buat bank baru gitu kan. Padahal tinggal kita kondisi kalau kita pahamnya kita ada nih alat tukar, maka kita tidak melakukan emas untuk dijual secara cicilan. Biarkan mereka. Jadi kita tinggal nyampein saya paham saya di sini gitu. Ya, untuk yang ini. Terus yang ini Mas Amda lagi juga ya. Uh, untuk produk yang punya di bank syariah masih bolehkah ada asuransi syariah? Nah, udah nambah lagi nih. Mana yang tadi? Ada tambahan satu lagi dari Pak Amda. Amda ya. Ini Pak Romli ya. Pak Romli dulu. Ya, ya yang kayak Pak yang ke Romli, Pak Bang. Romli. Jadi Pak Romli ya. Waalaikumsalam nih. Di Indonesia bank sudah pakai syariah yang benar mana? Jadi ketika dia menggunakan kata syariah, bank itu semuanya benar. Karena di setiap bank syariah itu sudah ada dewan pengawas syariahnya. Jadi secara hukum positif itu insya Allah sudah benar. Tinggal yang belum benarnya itu nanti pada waktu pengamalan. Nah, ketika antum paham dengan akad-akad syar'i, ada yang belum benar, antum bisa koreksi di sana. Bisa ajak diskusi dulu dengan yang antum pahami. Jadi kalau dia sudah ada kata syariah, kita berbaik sangka. Saudara kita tuh nggak mungkin bohong. Jadi kita sebagai seorang muslim, itu utama ketemu muslim lain tuh baik sangka. Maka ketika dia sudah pakai kata syariah, maka kita wajib memberi suatu penilaian bahwa itu adalah bank syariah. Nah, bagaimana kita ketika hadir di sana? Kalau kita paham, oh ini belum ini begini. Contoh di bank syariah misalnya jual beli mobil. Dia belum ada mobil sudah akad murabah, ini salah. Tapi jangan hukumi bank syariahnya. Yang dihukumi adalah praktisinya. Lu paham nggak nih? Bahwa kalau akad murabah itu banknya harus memiliki dulu. Baru boleh menjual. Begitu juga rumah. Maka saya bilang, hampir semua bank syariah itu kita bisa rujuk kepada undang-undang, fatwa, dan aturan OJK. Semuanya aman, Pak. Nah, kalau ada bank syariah yang menghalangin, kita bisa pakai di Undang-Undang 21 tahun 2008, pasal 56. Itu ada sanksi administratif apabila bank syariah menghalangin kita untuk melakukan transaksi sesuai syariah. Jadi Masya Allah, jadi aturan kita tuh sudah mengamankan kita untuk bisa betul-betul menjalankan transaksi syariah 100% murni syariah. Tinggal kitanya saja siap nggak untuk dialog itu. Ya, nah ini satu lagi Amdika lagi nih. Saya terusin juga Pak ya. Iya, Maaf, iya, satu Ustaz. lagi mohon petunjuk bagaimana dengan tuntutan bank yang ditunjuk oleh kantor tempat kita kerja. Terpaksa kita harus buka rekening. Ini bahasanya la ta'atu fi makhluki fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Maka dalam kondisi ini ada dua yang antum lakukan. Ketika ada, jadi kita gaji kita nih, kita disuruh buka rekening konven. Antum datang kepada bendaharawan gaji atau kepada pemimpin yang punya kewenangan.
Sampaikan kepada mereka, saya takut azab Allah. Saya tidak ingin buka rekening di tempat riba karena saya takut azab Allah. Ternyata ketika antum sampaikan itu, pimpinan antum itu marah. Kalau tidak antum keluar, ya antum ikutin. Antum ikutin. Antum nggak perlu ngelawan. Antum senyumin. Ya kalau bapak seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya tetap. Antum buka rekening konven dengan rasa ketidaksukaan ketika buka rekening di sana. Karena antum takut dengan azab. Nah, yang kedua antum datang ke bank konvensional itu dalam waktu buka, antum buat surat pernyataan di bank konvennya, bukan di atasan antum. Di bank konven membuat surat pernyataan lah. Jadi antum buat surat pernyataan kepada bank ribawi dalam kurung konvensional apa itu? Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Amda. Nomor rekening, sebutkan nomor rekening antum buka di situ. Sampaikan di sana. Kepada Bapak dan Ibu, apabila ada uang masuk ke rekening saya di atas, maka saat itu juga pindahkan ke rekening saya yang ada di bank syariah. Bank syariah apa? Antum sebutkan, nomor rekeningnya antum sebutkan. Sebutkan alasan antum karena saya takut azab Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baca surat pernyataan saya ini diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalam abda. Seperti ini sampaikan kepada atasan antum, yang kedua di bank konvensional. Tapi kalau pas di atasan antum diterima, karena sebagian besar itu disetujuin. Mereka yang nanya, saya kasih tahu seperti itu, alhamdulillah disetujuin. Ya, diizinkan dia buka syariah, tidak di konven. Ya. Terus Mas Setiawan lagi nih ya. Iya, pertanyaan dari Pak Ini Setiawan. saya baca semua dibaca. Assalamualaikum. Untuk produk yang pembiayaan di bank syariah, masih bolehkah ada asuransi syariah? Sekarang Mas Setiawan, ya asuransi kan? Asuransi itu artinya mitigasi risiko. Nah, artinya ketika kita buka asuransi, kita sudah mitigasi risiko ini sudah kita alihkan. Sudah dijamin oleh asuransi. Padahal kita ini harusnya dijamin Allah. Karena takdir baik, takdir buruk itu Allah yang sudah siapkan. Maka saya waktu di praktisi, asuransi itu saya tidak lakukan. Karena itu adalah mitigasi risiko. Ya, karena apa? Ketika kita buka asuransi, kita sudah menanggalkan iman kita. Dalam keyakinan kita dalam aturan iman yang keenam. Rukun iman yang keenam. Bahwa kita harusnya yakin itu. Semua yang takdir yang terjadi pada diri kita itu datangnya dari Allah. Maka kita terus harusnya berbaik sangka kepada Allah dengan mengucapkan syukur kita kepada Allah. Kalau dia menikmatin kita, alhamdulillah. Ya, binikmati tatinu solihat. Tapi kalau itu, takdir itu ternyata tidak disukai oleh kita, alhamdulillah, ala kulli hal. Arti semuanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, untuk asuransi ini harusnya bank syariah bisa bekerja sama B2B tanpa harus melibatkan kepada masyarakat yang dia punya pemahaman ini. Nah, kalau antum bisa juga dengan membuat satu surat pernyataan. Ahli waris akan mengambil alih ketika terjadi musibah. Antum bisa juga tambahkan jaminan. Antum bisa juga akan semua ketika ini tidak bisa akan dilunasi oleh ahli waris. Bahwa ketika itu hutang harus dibayar. Dan itulah nasabah-nasabah waktu saya kerja, dia buat surat pernyataan. Jadi tinggal antum pemahaman asuransinya seperti apa. Gitu loh. Karena asuransi itu mitigasi risiko. Dan ketika dia nama kata syariah, itu harusnya kepada Allah. Nah, sampai detik ini belum ada asuransi yang siap supaya penyakit tidak masuk dalam parameter. Karena sakit itu nikmat dari Allah. Tapi ternyata asuransi masih menggunakan penyakit. Coba kalau antum sakit, misal jantung,
dapat informasi dari dokter, siap nggak asuransi jiwa dia nutup? Sebagian besar nolak. Sudah itu ketika antum umurnya, sudah rambutnya udah putih, udah senior, siap nggak asuransi nutup? Enggak. Padahal kita tua, muda, ya itu bisa mati. Orang sehat, orang sakit bisa mati. Nah, ketika asuransi syariah tidak menggunakan parameter umur dan penyakit, nah itu baru dia benar. Tapi kalau masih menggunakan itu, sama aja. Hanya untuk mencari bisnis dunia saja. Nah, itu antum teliti itu. Karena sejak saya masuk syariah, saya dialog dengan asuransi syariah, mereka belum siap. Masih tetap menggunakan dua parameter ini. Maka ketika saya tahu semua asuransi saya pada waktu saya di konvensional, ijazah itu saya tutup semua. Karena saya takut azab Allah. Seperti itu, Pak Setiawan. Ya. Terus Ini ada Mujna pertanyaan Kemiri dari Pak Lombok. Mujna. Hmm. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Apakah di momen 25 tahun Bank Syariah itu ada gerakan nasional meninggalkan riba, melibatkan seluruh bank syariah, pemilik regulasi, harapannya masyarakat umum lebih dekat lagi dengan bank syariah. Hal lain agar benar-benar bank syariah menjalankan semua transaksinya murni syariah. Banyak kemudahan yang dinikmati umat. Masya Allah. Ini Mujna Kemiri Lombok nih, ya. Teman kita yang di sana nih, mereka mau ekspor nih Pak. Dia Hmm. ekspornya ke Jeddah, ke Jepang, mau ke Ya. Cina ini. Ini UMKM yang akan naik kelas nih. Nah, Hmm. niatnya aja nih mudah-mudahan sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Ya, kita berharap ini ada pemegang regulasi yang hadir atau praktisi-praktisi syariah yang hadir ini masukan yang luar biasa. Karena nanti 24 Muharram 1447 itu fatwa DSNUI nomor 20 tahun itu sudah 25 tahun loh. Yang menyatakan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Jadi usaha yang itu sudah 25 tahun dikasih tahu. Yaitu usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi. Tutup kurung termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Udah 25 tahun. Nanti mungkin juga bisa Pak Sapi ajak juga Ustadz Yudi nih buat gerakan nasional. Kita ajak kawan-kawan yang lain kan Ustadz Yudi kan keliling juga tuh kan. Se-Indonesia kita semua PPMI membuatkan gerakan ini. Dan kita berharap Mujna Kemiri Lombok ini bisa juga melakukan hal itu di Lombok sana. Buat. Dulu saya pernah diundang di Lombok pada waktu yang 24 tentang fatwa bunga. Saya dengan Dr. Erwandi ke sana. Itu dulu yang undangnya Pak Gari. Ya. Nah, ini bisa dilakukan ini. Ya, mudah-mudahan Mujna Kemiri Lombok bisa memfasilitasinya itu. Ajak bank-bank syariah di sana yang untuk menjadikan sponsor utamanya. Seperti itu, Pak. Jadi semua ini mungkin yang hadir di sini bisa juga nyiapkan di setiap lokasi antum yang terdekat atau antum orang-orang yang dekat dengan pemegang otoritas, tafadhol. Kita siap melakukan hal itu. Bisa berdampingan dengan Ustadz pada waktu nyampaikan ini. Itu keren banget, Pak. Ya, usulan dari Lombok ini. Ya, mudah-mudahan didengar ini, insya Allah. Terus yang terakhir ini, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana Yang dengan gaji terakhir pensiun yang saya terima? dari Bapak Isnil dari FAI. Isnil dari Pai ya. Ya, Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana dengan gaji pensiun yang saya terima? Kan hitungannya bank konvensional. Maksudnya, gajinya dari mana nih? Ada nggak Pak Isnil dari Pai? silakan Pak Isnildal. Ada beliau Ada? masih ada di sini. Dia kerjanya di mana? Silakan Pak Isnildal disampaikan. Halo. Kita nggak jelas nih gaji pensiun yang saya terima kan hitungannya bank konvensional, Pak. Pensiun PNS. Nah kan tadi sudah tahu, PNS. Ya. Pak Isnilda, antum pensiun antum itu halal, ya.
Nah, PNS itu sudah ada PMK nomor 11 tahun 2016. Dia bisa disyariah. Ada di pasal 14 ayat 3, Pak. Jadi gaji Bapak pensiunan itu bisa Bapak pindahkan ke syariah dengan berdasarkan PMK nomor 11 tahun 2016. Jadi aman, Pak. Malam ini Bapak sudah dapat itu. Bapak bisa kalau enggak tuh Bapak cari buku ini, Pak. Ya, di sini ada PMK nomor 11-nya. Jadi Bapak bawanya itu dasar ini. Ya, PMK nomor 11 tahun 2016. Jadi yang untuk membahas ini aksen mereka punya pegangan sehingga tidak ada alasan para bendaharawan itu menolak. Karena aturannya jelas. PMK nomor 11 tahun 2016 itu untuk PNS, TNI dan Polri. Seperti itu. Syukran. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Ada beberapa pertanyaan, ada 5 lebih ini. Alhamdulillah, sebelum acara dilanjutkan oleh Ustadz Judi, mohon izin mungkin ada summary-nya atau closing statement-nya dari Ustadz Duyono. Silakan Iya. Ustadz. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa fatwa DSM MUI ini sudah mendekati tahun ke-25. Ya. Dan fatwa tentang bunga itu sudah 21 tahun. Jadi sudah di atas 20, sementara Bank Syariah yang hadir sudah di atas 30 tahun. Jadi sudah remaja mendekatin dewasa, mungkin sudah punya anak gitu kalau kita sebagai seorang manusia. Dan hari ini kita baru tahu, alhamdulillah. Ya. Maka saya berharap kepada antum sekalian, kalau saat ini antum masih ragu, ya, siap kita untuk diskusi. Karena harusnya tidak ada keraguan lagi. Karena hampir di tempat kita, di kota-kota di Indonesia ini, sudah ada lembaga keuangan syariah. Baik itu BMT, Koperasi Syariah, BPD Syariah, BPRS, ya, Syariah, ya, Bank Syariah. Sudah ada. Ya. Maka dari itu, ketika kita masih diberi umur, ya, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Jadi di buku awal saya tulis itu, orang baik punya masa lalu. Orang jahat punya masa depan. Mudah-mudahan dengan kita terus membahas ini bisa menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Insya Allah. Baik Pak, kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Ya, ya terima kasih atas uraian detailnya dari Ustadz Duyono. Sebelum acara ini kita tutup, ya kami berikan waktu untuk Ustadz Judi menyampaikan sambutan penutupan acara acara kajian perbankan syariah. Waktu dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat semua yang kami hormati, Ustadz Yono, terima jazakallah atas ilmunya selama 1 tahun ya, sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sehingga mengajak sahabat semua untuk kembali ke syariah ya. Dan ini Bapak Ibu semua tantangan dakwah kita yang sangat luar biasa ya. Kita mensosialisasikan syariah di mana-mana di seluruh Indonesia. Sahabat semua, hari ini adalah malam terakhir ya untuk kajian bersama Ustadz Yono.
nanti Bapak Ibu semua, jika menghendaki buku beliau, nanti bisa hubungi saya atau Pak Syafi'i untuk nanti sekaligus bisa konsultasi Bapak Ibu bersama beliau ya. Karena beliau benar-benar lagi menggerakkan bagaimana Bapak Ibu semua kita benar-benar memakai semua aktivitas muamalah dengan syariah ya. Jazakallah Ustadz Diono, Ya, mudah-mudahan jadi amal kebaikan ya selama amin. 1 tahun bersamai PPMI dan mudah-mudahan jadi amal kebaikan di akhirat. Amin. Bapak Amin. Ibu, sebelum ditutup, kabar baiknya insya Allah kelas PPMI akan lanjut nanti di akhir bulan Juli. Nah, temanya adalah bagaimana kalau ini spesial, kalau kemarin spesial muamalah, yang besok spesial personality plus leadership dan termasuk di situ ada Bapak Ibu semua bagaimana kita menjadi orang yang menguasai ilmu media sosial. Karena Bapak Ibu di dalam dakwah pun kita harus benar-benar menguasai media sosial. Karena di 2030 besok banyak orang sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi ada waktu 5 tahun Bapak Ibu banyak belajar, jangan sampai nggak belajar. Karena sekarang dunia itu sudah dikuasai dengan AI. Jadi kalau kita tertinggal, kita mungkin boleh katakan kenapa banyak orang kayak dinosaurus punah? Karena tidak mau berubah. Yuk dari sekarang berubah. Ngaji bareng lagi bersama PPMI. Nanti bagi yang mau daftar bisa hubungi kami, Pak Ahmad dan saya. Dan nanti Bapak Ibu ada kelasnya khusus. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah ada membersamai malam ini ada 35 orang. Semoga malam hari ini ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sebagai penutup dari saya, perubahan itu menyakitkan, tapi menyakitkan kalau tidak berubah. Bersama Allah segalanya pasti bisa dengan sedekah hidup jadi luar biasa. Berhati dari dosa, keajaiban akan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara kajian begitu berharga acara malam hari ini. Dengan satu tema selamat tinggal bank konvensional di malam ini yang telah disampaikan dengan begitu lugas, dengan penuh hikmah oleh guru kita Ustadz Duyono. Sungguh memberikan suatu pencerahan yang mendalam. Suatu kajian ini bukan sekedar sebagai penutup rangkaian pertemuan kita malam hari ini, melainkan ini adalah sebagai sebuah pembuka lembaran yang kita semua. Lembaran keberanian untuk memilih suatu jalan yang diridhai Allah. Untuk hijrah secara kafah di dalam setiap aspek kehidupan, yaitu termasuk di dalam bermuamalah. Semoga ilmu yang kita serap mengenai perbankan syariah ini menjadi bekal yang kuat, membimbingkan, membimbing langkah kita menuju keberkahan serta kebebasan finansial yang sejati. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Yono atas ilmu yang telah dibagikan, juga kepada seluruh hadirin ibu bapak sekalian yang senantiasa istiqomah hadir di dalam acara kajian atau majelis ilmu ini. Semoga senantiasa langkah kita diridhoi oleh Allah. Setiap waktu kita luangkan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara pertemuan di malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan Alhamdulillahirobbilalamin. dengan doa Terima kasih banyak. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Ya, bihamdika saudara asyhadu an ilaha la ilaha anta illallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Syafi'i mohon diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang membutuhkan rekaman, nanti bisa WA ke nomor saya 0813 567 88 588. Juga bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya bisa langsung WA ke nomor saya itu. Insya Allah nanti akan saya teruskan kepada Ustadz Yono untuk solusinya. Terima kasih. Pak, Zoom Pak akan Syafi'i, besok ya. infokan kita ada kajian lagi besok malam. Infokan Oh sekali ya. ya, hari Jumat Pak Ustadz.
Diumumkan aja nggak apa-apa, diumumkan. Oh iya, ya sebentar. Disampaikan untuk hari hari Kamis besok akan diadakan suatu Zoom lagi, ya Zoom yaitu rahasia sukses bisnis digital. Ya nanti yang akan disampaikan oleh Coach Rafiq Bahtiar ini di dalam acara atau di dalam rangka Muslim Planner Camp yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di 5-6 bulan Juli yang akan datang. Akan tapi materinya mulai di-share ya yaitu istilahnya ada ya pra MPC ya pra Muslim Planner Camp. Hal-hal yang insya Allah acara besok itu membawakan suatu tema membuat konten yang menarik untuk meningkatkan ilmu penjualan yang akan hadir atau yang ingin mengikuti acara ini ya bisa nanti WA di nomor saya. Nanti akan kita infokan secara detail. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.